Selamat datang para Eduis. Hari ini kita akan memulai petualangan sihir seru dalam dunia Wizard Academy yang penuh sihir dan keajaiban. Saya adalah pemandu perjalanan kita yang siap membawa kalian memahami prinsip-prinsip pembelajaran umum dan khusus. Dengan pembahasan di dalamnya, mari kita mulai perjalanan belajar kita. Siapkan diri untuk merasakan kegembiraan, tantangan, dan inspirasi dalam setiap langkahnya. Ayo Eduis, mari kita mulai perjalanan kita. Halo teman-teman, selamat datang di Pos Wizard Academy pertama. Hari ini kita akan belajar tentang konsep belajar dan juga pembelajaran. Yuk simak baik-baik, dijamin belajar kali ini itu akan penuh semangat dan juga penuh magic. Belajar itu apa ya? Nah, belajar adalah proses di mana kita berubah jadi lebih baik. Yang mana entah dari pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Intinya, belajar itu akan bikin kita pintar dan semakin hebat. Belajar ini adalah proses perubahan tingkah laku yang ditandai dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan lainnya. Sekarang kita menurut para ahli ya, Morgan berpendapat belajar ini adalah perubahan perilaku yang relatif permanen akibat pengalaman. Sedangkan Skinner berpendapat belajar adalah proses adaptasi yang terus berlangsung. Jadi kesimpulannya, belajar melibatkan aktivitas mental yang menghasilkan perubahan positif pada seseorang setelah adanya proses belajar. Jadi, kalau ada perubahan setelah kita belajar, tandanya itu kita udah berhasil loh. Nah, supaya belajar lebih efektif, ada yang namanya prinsip belajar. Prinsip belajar ini adalah panduan. Seperti apa sih panduannya? Misalnya guru dan siswa harus terus berinteraksi dan berbagi ilmu. Jadi proses belajar ini gak cuma transfer ilmu, tapi juga bikin kita mandiri dan kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sekarang kita beralih ke pembelajaran ya. Kalau pembelajaran itu lebih fokusnya pada prosesnya, yaitu interaksi antara guru, siswa, dan juga sumber belajarnya. Jadi, pembelajaran adalah cara untuk membantu siswa belajar lebih efektif. Misalnya lewat diskusi seru atau kegiatan praktik lainnya. Wah, seru banget ya teman-teman ya. Nah, menurut para ahli, pembelajaran ini adalah upaya untuk mendidik membantu siswa belajar melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan. Nah, terakhir nih teman-teman, prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini adalah suatu kerangka teori yang digunakan guru untuk menyusun suatu proses pembelajaran yang efektif. Apa yang akan diajarkan, seperti apa caranya, metode apa yang nantinya akan digunakan, dan bagaimana sih melibatkan siswa supaya nantinya agar semangat belajar. Nah, kalau semua itu tadi dipenuhi, proses belajar ini akan jadi dinamis, asik, dan pastinya bikin kita tambah pintar. Dengan memahami konsep belajar, pembelajaran, dan prinsip-prinsipnya, guru dan siswa dapat menciptakan proses belajar yang pastinya akan menyenangkan dan juga bermanfaat. Nah, udah selesai nih teman-teman terkait konsep belajar dan pembelajaran. Jadi, see you dan selamat belajar. Bye! Halo teman-teman Eduis, materi selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran umum yang sangat penting untuk membuat proses belajar jadi lebih seru dan efektif. Yuk simak penjelasannya. Yang pertama itu ada prinsip keaktifan. Belajar itu bukan hanya duduk diam dan mendengarkan guru ya. Belajar itu aktif teman-teman. Artinya kita itu harus terlibat langsung, berpikir, mencari informasi, dan memecahkan masalah. Guru di kelas itu akan membantu, tapi kita yang harus lebih aktif dalam pembelajaran. Ingat, belajar itu juga latihan. Jadi semakin banyak latihan, semakin pintar kita. Yang kedua yaitu prinsip keterlibatan langsung.
Setuju nggak sih kalau kita itu lebih cepat paham kalau kita itu terlibat langsung? Makanya penting banget untuk terjun langsung dalam pembelajaran. Ketika kita melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran, kita jadi bisa merasakan langsung dan mengalami sendiri apa yang kita pelajari. Pengalaman itu seperti pelajaran yang nggak akan terlupakan. Yang ketiga, yaitu prinsip pengulangan. Sama seperti mempelajari trik sulap, kita butuh pengulangan supaya semakin mahir. Dengan mengulang, kita itu bisa memperkuat ingatan dan membuat pelajaran itu lebih mudah diingat. Jadi jangan ragu untuk mengulang pelajaran yang sudah diajarkan ya. Kemudian pengulangan itu dilakukan dengan latihan soal, diskusi, atau bahkan mencoba hal baru yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Yang kelima, yaitu prinsip balikan dari penguatan. Jadi ketika kita belajar, feedback itu seperti peta yang menunjukkan jalan yang benar. Balikan yang baik itu akan memberitahukan apa yang sudah kita kuasai dari apa yang perlu diperbaiki. Selain itu, penguatan seperti pujian atau penghargaan itu bisa membuat kita itu semakin semangat belajar. Jadi jangan takut untuk memberi dan menerima umpan balik ya. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip perbedaan individual. Setiap kita itu unik. Ada yang lebih suka belajar dengan gambar, ada yang lebih suka diskusi, ada yang lebih suka langsung dengan praktik. Oleh karena itu, pembelajaran itu harus disesuaikan dengan gaya belajar kita. Dengan mengenali perbedaan ini, guru itu bisa menciptakan suasana belajar yang seru dan inklusif, di mana semua siswa itu merasa dihargai dan bisa berkembang sesuai potensi mereka. Selesai sudah materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran umum. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ada tamu nih, sepertinya ada penjajah pengetahuan yang sangat tidak sabar nih dengan materi selanjutnya. Halo, saya di sini akan menjelaskan fungsi dari prinsip pembelajaran. Tahu nggak sih teman-teman apa peran seorang guru? Salah satu peran utama seorang guru adalah mengajar, sedangkan peran peserta didik adalah untuk belajar. Dalam proses mengajar tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pedoman. Proses ini memerlukan penerapan prinsip-prinsip belajar tertentu agar guru dapat bertindak secara tepat dalam mendukung perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, baik guru maupun peserta didik perlu memahami dan mempelajari prinsip-prinsip belajar yang akan dapat menjadi pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dengan pemahaman yang baik, mengenal teori, belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, guru akan lebih mampu memahami bagaimana proses belajar berlangsung pada peserta didik. Hal ini memungkinkan guru untuk mengambil tindakan pedagogis dan edukatif yang tepat demi terlaksananya pembelajaran yang efektif. Selain itu, pemahaman terkait prinsip ini juga membantu guru dalam memilih dan menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang fleksibel, bervariasi, dan efektif sehingga hasil pembelajaran optimal dan dapat dicapai. Intinya, pemahaman guru mengenai fungsi prinsip-prinsip belajar ini adalah mereka agar memberikan panduan tentang bagaimana peserta didik memproses informasi, mengembangkan keterampilan, dan mencapai tujuan pembelajaran. Pemahaman ini penting agar kegiatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada transfer informasi, tetapi juga mendukung proses berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam diri peserta didik. Bisa dipahami ya teman-teman. Jangan sampai lupa dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Hai teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip khusus. Nah, di sini teman-teman udah pada tahu belum mengenai apa itu prinsip khusus? Kalau belum, Afifah jelasin ya. Yaitu prinsip khusus adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang hanya berlaku di satu mata pelajaran aja. Contohnya itu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yaitu di mana setiap mata pelajaran memiliki banyak prinsip khusus. Prinsip-prinsip khusus pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ajarkan bahasa bukan tentang bahasa.
yaitu pembelajaran bahasa merupakan aktivitas membina siswa mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi sebagai penutur bahasa. Artinya di sini siswa dilatih keterampilan berbahasa yang hanya dikuasai melalui praktik berbahasa. Jadi pembelajaran bahasa merupakan kegiatan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang harus dilakukan melalui praktik menggunakan bahasa. Bukan sebaliknya, pembelajaran bahasa adalah aktivitas mempelajari teori atau pengetahuan tentang bahasa. Yang kedua, yaitu bahasa target bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi juga wahana komunikasi dalam proses pembelajaran atau di kelas. Artinya, dalam hal ini kegiatan pembelajaran tidak semata-mata ditujukan untuk mengenal dan menguasai bahasa target. Akan tetapi, proses pembelajaran harus menjadikan bahasa itu sebagai wahana dalam berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa target dalam setiap kesempatan berkomunikasi tentang topik-topik di luar bahasa atau tanda kutip pendekatan komunikatif. Yang ketiga, yaitu sejauh mungkin gunakan bahasa otentik yang digunakan dalam konteks nyata sebagai sumber bahan ajar. Nah, seperti bahasa di surat kabar, bahasa nyata dalam kehidupan. Yang keempat, ada setiap bahasa memiliki sistem bahasanya sendiri. Untuk itu, dalam mempelajari bahasa kedua harus menjaga jangan sampai terjadi interferensi atau pengaruh bahasa pertamanya yang terhadap bahasa kedua yang dipelajari. Sekian. Udah di Udah. ditambah sendiri. Oke, cukup sudah mengenai prinsip khusus ya. Jadi selamat melanjutkan perjalanan ke pembelajaran berikutnya. See you. Selamat datang Eduis, selamat datang di kelas saya. Di kelas ini saya akan menjelaskan implikasi prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran bagi guru. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Guru harus merancang pembelajaran yang menarik dengan metode variatif seperti diskusi atau permainan edukatif. Umpan balik yang cepat dan relevan dapat memotivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, ada prinsip keaktifan. Siswa perlu dilibatkan langsung dalam proses belajar seperti berdiskusi atau melakukan eksperimen agar dapat berpikir kritis dan juga menghubungkan teori dengan praktik. Kemudian yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung. Siswa dilibatkan tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Aktivitas interaktif dan juga penggunaan media pembelajaran memperkaya pengalaman siswa. Yang keempat, ada prinsip pengulangan. Pengulangan penting untuk memperkuat pemahaman, tetapi harus dilakukan dengan cara yang menarik seperti melalui diskusi atau kuis agar siswa tetap semangat. Kemudian yang kelima, ada prinsip tantangan. Memberikan tantangan yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Misalnya tugas yang mengharuskan mereka mencari solusi atau masalah. Kemudian yang keenam, ada prinsip balikan atau penguatan. Umpan balik yang konsisten dan penguatan positif seperti pujian dapat meningkatkan motivasi dan juga percaya diri siswa. Yang ketujuh, ada prinsip perbedaan individual. Guru perlu memahami perbedaan karakter siswa dan menyesuaikan metode pengajaran, misalnya dengan memanfaatkan gaya belajar visual atau kinestetik. Kesimpulan, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, guru menciptakan pembelajaran yang efektif dan juga mendukung perkembangan siswa secara holistik. Terima kasih telah memperhatikan pembelajaran yang saya berikan. Sampai jumpa pada kelas berikutnya. Halo teman-teman Eduis, selamat datang di Wizard Academy yang kan. Di kelas sebelumnya, kalian sudah tahu kan mengenai implikasi dari belajar dan pembelajaran bagi guru. Nah, di kelas ini saya akan menjelaskan mengenai implikasi dari prinsip belajar dan pembelajaran bagi siswa. Prinsip yang pertama yaitu prinsip perhatian dan motivasi. Dalam prinsip ini, siswa memberikan perhatian terhadap semua rangsangan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, siswa juga perlu menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dimunculkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keaktifan. Prinsip ini membentuk perilaku-perilaku aktif pada siswa yang membuat siswa lebih paham dan ingat materi pembelajaran dengan lebih baik, seperti mencari sumber informasi yang dibutuhkan, menganalisis hasil percobaan yang dilakukan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu prinsip keterlibatan langsung. Di sini, siswa diharuskan untuk mengerjakan sendiri tugas belajar dari guru tanpa ragu. Dengan keterlibatan langsung ini, siswa akan memperoleh pengalaman dalam pembelajaran yang lebih bermakna. Yang keempat, yaitu prinsip pengulangan. Prinsip ini memunculkan kesadaran dari siswa
untuk siap mengerjakan tugas secara berulang-ulang. Dengan munculnya kesadaran ini, diharapkan siswa tidak cepat bosan dalam mengerjakan tugas, walaupun telah dikerjakan secara berulang-ulang. Selanjutnya, yaitu prinsip tantangan, di mana siswa diharuskan untuk mempunyai kesadaran pada dirinya sendiri akan adanya kebutuhan untuk memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Selain itu, siswa juga dituntut agar mempunyai rasa keingintahuan yang ingin terhadap sesuatu yang dihadapinya. Selanjutnya, prinsip yang keenam yaitu prinsip balikan dan penguatan. Di sini, siswa menjadi lebih aktif dalam mengevaluasi diri, menerima hasil dengan lapang dada, dan terbuka terhadap semua masukan. Dan yang terakhir, prinsip perbedaan individual. Di sini, prinsip ini menyadarkan siswa bahwa dirinya berbeda dengan temannya, seperti kebutuhan, kelebihan, dan kekurangan dalam belajar. Hal ini membantu siswa dalam menentukan gaya belajar, tempat duduk di kelas, dan sebagainya. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, siswa tidak hanya akan mendapatkan nilai yang bagus, tetapi juga akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Halo para Eduis hebat, tuntas sudah perjalanan magis kita di dunia Wizard Academy. Kalian semua telah menuntaskan dan menunjukkan semangat belajar yang luar biasa. Dan saya yakin ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi tongkat sihir dalam perjalanan kalian. Sebelum kita benar-benar berpisah, ada beberapa soal untuk menguji tingkat pemahaman Eduis. Semangat, setiap kalian adalah seorang penyihir dalam dunia belajar. Jadikan rasa ingin tahu sebagai mantra terkuat kalian dan buatlah dunia ini lebih ajaib dengan ilmu yang kalian miliki. Ho ho ho, sampai jumpa di petualangan berikutnya para Eduis. Tetap bersemangat, tetap belajar, dan jadilah versi terbaik dari diri kalian. Aku, Ozzy the Wise, selalu percaya pada kalian. Sampai jumpa lagi dan teruslah bersinar seperti bintang di langit pengetahuan. Wizard Academy, dari sihir ke ilmu, masa depan milikmu. See you.